Halo guys, nama gue Stan dari StefTech, dan di video kali ini seperti dijanjikan kita akan ngetes full gaming test HP ini. Game yang akan dites seperti di title ya, kita bakal tes gamenya. Ada 4 game, yaitu ini bisa kita lihat. Sorry, bukan 4,4, nggak bisa matematika gue. 6 game ya. Dan sebelum kita masuk ke tesnya, disclaimer, gue pakai tesnya tuh pakai ini, Takostar dan Shizuku. Yang di gue liatin CPU, GPU temperatur, CPU usage, skin temperatur, dan juga memori dan FPS yang pastinya. Terus juga ini gue spenya tuh rapid test, jadi setelah habis dari satu game gue langsung tes game lainnya, dan gue hanya kasih waktu istirahat dari satu game ke game lain sekitar 3-5 menit ya. Jadi kalian bisa lihat gimana sustainability-nya kita main game total kira-kira sekitar hampir 1 jam. So mari kita langsung aja masuk ke game yang pertama. Let's go. Oke, jadi game pertama kita tes yaitu yang pastinya Genshin Impact, game sejuta umat pada zamannya. Itu gue tes semua ada di rata kanan. Tapi sebelumnya bisa kita lihat, gue rasa untuk si loadingnya sendiri karena dia pakai UFS 4.0 dan ini chipsetnya juga bisa dibilang ya flagship lebih tua 1 tahun. Jadi bisa dibilang dia loadingnya bisa kita lihat tuh cepet banget ya. Super fast. Dan buat yang penasaran, untuk settingnya sendiri bisa kita lihat ada di sini rata kanan semua, FPS 60. Awal-awal gue yang pastinya coba zoom karakter dulu sebagus apa. Ini layarnya menurut gue mantep banget sih guys untuk main game-game vibrant kayak Genshin gini. Sangat enak dilihat, terus film angle-nya bagus dan bezel-less banget, jadi kerasa kayak main di HP flagship. Terus performance juga kalau misal awal-awalnya masih awal banget bisa kita lihat temperatur masih di sekitar 66 sampai 70 Celciusan ya. Gue muter-muter di Fontaine karena gue belum buka Natlan, gue udah nggak main Genshin lagi, jadi sorry about that. Jadi gue cuma lari-lari aja di Fontaine tuh bisa kita lihat ini awal banget, jadi FPS masih di sekitar 49 sampai tingginya tuh sekitar 50-an lah ya. Dan kalau misal kita mau ke underwater yang lumayan demanding, ini kayaknya masih salah satu tempat demanding di Genshin yang nggak tahu tuh Natlan gimana. Tapi ya underwater Natlan tuh memang demanding banget, sorry underwater Fontaine maksud gue. Jadi FPS memang kadang-kadang turun ke 44 atau sampai ke 40-an. Tapi masih 50-an sih karena dia belum terlalu throttling ya bisa kita lihat. Terus kalau misal gue coba misal masuk ke domain, ini FPS pretty much lock 60 ya, bisa kita lihat tuh lock 60, dan gameplay memang kerasa smooth banget. Kalau misal ulti lagi banyak efek juga, maksimum paling buruk tuh ya ke 59. Jadi kalau kalian suka grinding di domain atau di area-area yang nggak butuh open world misalnya yang kayak instances gitu sih, ini FPS-nya pretty much stable 60, dan bisa kita lihat temperaturnya juga malah nurun. Jadi rata kanan kalau di domain gini awet banget ya itunya, performance-nya nggak cepet panas dan kayaknya bisa awet lama sekali. Dan gue tadi coba exploring lagi underwater, ini pas thermal throttling, jadi bisa kita lihat itu FPS udah mulai menurun ya pas thermal throttling gitu. Dan pas thermal throttling juga gue coba exploring lagi. Exploring Fontaine itu kayak ngelihat landscape-nya dan FPS memang turun jadi sekitar 43 FPS-an. Bisa dibilang kalau HP ini lagi thermal throttling, FPS memang jadi hovering sekitar 40 sampai 43, 44 FPS-an. Tapi yang bikin bagus nggak ada stutter sama sekali, jadi masih sangat playable menurut gue. Cuma FPS aja turun, tapi selain itu performanya masih cenderung smooth. Dan nah, yang terakhir, kalau misalnya kalian penasaran gimana audionya, gue coba ngelawan ini si si ayam dari Sumeru, ya bisa didengerin aja ya. Tapi overall bisa dibilang sih untuk gamenya masih sangat bagus, masih bisa playable, dan di kota pun bisa kita lihat di kota Fontaine itu masih di sekitar 40 FPS-an, stable, nggak ada stutter sama sekali. Jadi ya, ini klipnya by the way gue ngalahin si chicken dinner ini. Oke, dan langsung aja kita start untuk ngetes Wuthering Waves. Sorry tadi gue kepencet login, jadi udah langsung masuk ya. Dan ini gue masuknya kemarin habis ngelawan boss buat Xiang Li Yao, jadi gue langsung buru-buru ke setting, gue langsung lihat settingannya dan gue langsung rubah dulu kalau belum dirubah ya. Jadi untuk setting sendiri di sini gue pakai setting all high, highest,
sampai 60 fps, tapi nanti kita bakal lihat ini struggling banget, susah banget nge-reach 60 fps. Memang ini game Unreal Engine 4 yang sebenarnya lebih game PC daripada game mobile ya, tapi at least yang gue rasa dari semua game yang pernah gue tes di Xiaomi 14T, walaupun FPS-nya rendah, kayak di sini nih bisa kita lihat kalau lagi banyak efek aksi gini, FPS-nya sekitar 27-26 ya, kayak main di konsol lah ya, 30 FPS ke bawah. Tapi yang gue rasa bisa kita lihat tuh zero stutter sama sekali ya. Memang parrying di 30 fps menurut gue susah banget karena gue kebiasaan parrying di 120, tapi dodging masih relatif easy dan menurut gue sih masih enak dan gak ada masalah. Terus habis itu juga, habis gue ngebunuh si Mavis sialan itu, gue teleport lihat ke Black Shore ya. Kita lihat-lihat, kita exploring, dan kalau misal kalian nggak ada combat sama sekali, exploring aja, ini FPS-nya sebenarnya lumayan oke di 44 FPS-an. Ngingetin gue sama tadi kita tes Genshin ya, dan kalau misal kita teleport juga, ini relatif cepat teleportnya. Nggak secepat Genshin, tapi ya beda 1-2 detikan lah, bisa kita lihat tuh. Terus yang gue rasain juga, ini tuh yang bikin berat tuh sebenarnya combatnya sendiri. Kalau exploring 40 fps, tapi pas ada efek ya, efek dari combatnya, itu FPS-nya langsung drop jadi 30 sampai minimal lah 25-24 fps. Bisa kita lihat tuh, pas gue ult, terus ngelakuin hal-hal banyak ya, combat gonta-ganti player itu FPS-nya langsung turun pelan-pelan dari 44 ke 30, 38, dan kalau misalnya lagi ulti, terutama ulti yang berat banget kayak ulti Changli gitu ya, atau ulti si Sanhua yang nge-close up, itu langsung bam 26 FPS. Tapi at least 26 FPS menurut gue masih playable ya, masih bisa dodging dan layar masih sangat responsif, jadi nggak ada delay-delay gitu sih, menurut gue aman sama sekali, no problemos. Terus bagaimana thermal throttling-nya? Untungnya ini nggak ada thermal throttling yang gue rasa ya. Gue main ini 10 menit pun dia HP memang temperatur bisa kita lihat naik, tapi tetap sekitar 70, 75, 80 lah ya. Dan thermal throttling-nya juga dikit banget kok. FPS juga tetap masih sekitar 25-an paling rendah kalau banyak efek. Jadi overall sih dari 10 menit gue main, gue nggak ngerasa ada thermal throttling yang signifikan. Performanya menurut gue oke-oke aja. Nanti bisa dilihat lebih detailnya. Jadi ya, kalau misalkan penasaran gimana speaker main Wuthering Waves dan overall experience-nya gimana tanpa gue ngomong, pengen dengerin gimana, ini dia sampelnya ya, gue main di Domain. Domain juga by the way sama aja FPS-nya tuh, masih sekitar 30-an kalau misal banyak efek. Jadi nggak ada bedanya sih mau open world atau di Domain. Ini lebih ke optimisasi gamenya. By the way, ini dia gue main di Domain buat material. Together we vanquish. Cycle up the frozen blockade. Vow from the soul. Floating. Beckon the divine flame. Cover. Nice. Nah, game selanjutnya pastinya Honkai Star Rail ya. Gue juga udah jarang banget sih main game ini. Tapi ya, kita langsung aja masuk ke gamenya. Dan loadingnya pertama gue rasa ini first time loading aja udah lumayan cepet ya tuh. Very fast. Dan yang pertama kita cek sama juga seperti game lainnya, rata kanan semua. Dan kalau lagi di kota yang bukan Penacony ya, bukan Golden Hour, cuma di Xianzhou Luofu atau di Herta Space, di Belobok, FPS kira-kira bisa kita lihat tuh sama kayak game lainnya, ini mirip-mirip ya, sekitar 44 sampai 50 maksimal kayak di Wuthering sama di Genshin. Gonta-ganti aplikasi di karakter menu juga ini cepet banget, nggak ada masalah, responsif, oke. Dan pas gue coba ke Golden Hour Penacony, dan ini baru kerasa strugglingnya ya, karena ini memang sangat demanding banget kok di HP. Penacony the most beautiful city I've ever seen di Hoyo Games, dan ini memang bener-bener demanding banget. FPS kira-kira kayak Wuthering Wave lagi berantem ya, lagi combat di sekitar 30 sampai paling buruk tuh kalau nggak salah gue lihat sampai 20-an deh. Jadi ya segitu bisa kita lihat. Temperatur GPU sendiri ini sampai 90 Celsius. Jadi memang Honkai Star Rail menurut gue masih menjadi game terberat kayaknya ya. Even dibanding sama Wuthering Wave, Star Rail kayaknya ini kerasanya lebih demanding. Jadi tapi kan game ini sebenarnya bukan untuk muter-muter, lebih ke turn based, jadi langsung aja kita lawan si Sunday. Karena kan ntar lagi dia mau ada bannernya ya, finally tuh buat para Sunday waiters, akhirnya dapet. By the way,
pas Sunday ini kan weekly boss, jadi efeknya lebih besar. Awal-awal sih bisa kita lihat, awal-awal banget ya, itu masih di sekitar 40 FPS-an dan 38-39. Tapi setelah beberapa menit, HP mulai kepanasan, mulai throttling karena efeknya memang banyak banget ya. Efek dari Sam, dari Sunday-nya, dari si Harmony MC, gabung-gabung semua makin riuh, FPS-nya lama-kelamaan makin turun. Phase 1, Phase 2 sih masih sekitar 30 FPS-an, tapi pas kita pindah ke Phase 3, itu langsung turun. Nanti kalian bisa lihat di akhir video ini, sekalian lihat gimana suaranya ya di gamenya. Tapi ya, FPS pas di Phase 1, Phase 2 bisa kita lihat masih oke sih, tapi Phase 3 lumayan turun. Overall, Star Rail sama kayak game lainnya, starter sendiri hanya di awal ya. Hanya di awal, nggak kayak game lain yang nggak ada starter. Ini starter hanya di awal, mungkin masih ngeload, tapi setelah itu langsung smooth sailing, nggak ada masalah sama sekali. Dan overall, performance di sini masih playable sih, karena ini turn-based, menurut gue sih 30 FPS sekalipun masih oke banget. HP memang cukup kerasa anget di tangan, anget-anget panas, tapi nggak sampai nyebelin. Dan kalau misalkan pakai casing, sih masih oke. Jadi ya, ini di Phase 3 sekalian kita dengerin Robin nyanyi, mudah-mudahan nggak di copyright ya sama Hoyoverse. Kayaknya sih aman ya. Kalian bisa lihat gimana gaming experience-nya gue main di Xiaomi 14T di volume yang lumayan tinggi ini. Jadi mungkin ada sedikit distorsi karena Robin suaranya kan tinggi, tapi overall speakernya masih bagus. Dan ini dia gaming experience-nya melawan Sunday di Phase 3. Game selanjutnya game paling baru dari Hoyo, yaitu Zenless Zone Zero. Jujur gue pertama kali keluar game ini, gue main sering banget. Sekarang, sebulan kemudian gue udah gak nyentuh sama sekali. Jadi gue yang pastinya gak ngikutin Burn Ice, Caesar, Jane, itu gue gak dapet semua. Jadi gue udah bener-bener gak pernah main game ini hampir 1 bulan, 2 bulan malah ya. Jadi pertama, yang pasti settingan ini full rata kanan. Jadi soalnya kalau misalnya skill gue agak dogshit, bagi gue kalau skill gue jelek, I'm sorry. Dan ini semua rata kanan, 60 fps. Terus gue coba gimana kalau misal kita ke menunya ya, gonta-ganti si pose-pose, misal posenya si Xuyen. Itu sih oke-oke aja, jadi nggak ada stutter. Zenless Zone Zero sih menurut gue ini sangat optimize banget ya. Genshin menurut gue lebih optimize, tapi Zenless Zone Zero ini optimize banget dan gak seberat game-game yang tadi kita tes. Ini menurut gue sih paling playable dari semua, bisa dibilang. Jadi yang pertama gue mau tes itu gue keluar dari si tempat challenge ya, gue keluar ke kota besar. Ini gue lupa lagi nama kotanya apa, tapi di kota besar gini pun FPS-nya bisa kita lihat paling kecil mungkin 45 ya, dan paling tinggi sekitar 50-an dengan temperatur CPU-GPU sekitar 80 sampai 88 lah maksimal. Jadi masih sangat oke. Skin temperatur memang naik terus karena gue ini nggak ada istirahat, langsung rapid test. Tapi even rapid test sekalipun, walaupun dia chipsetnya cenderung panas, tapi masih playable. Dan yang gue lumayan salut ya, kita udah main game 4 berat sekalipun ini nggak ada starter sama sekali. Jadi kita langsung aja lawan Jane Do ya, ini ya si imitasinya. Ini weekly boss, kayaknya gue nggak tahu, gue udah lama nggak main, ini kayaknya weekly boss. Dan gue bisa bilang experience main game pertama, gue gak pernah main Zenless Zone Zero di HP, jadi parry sama dodge gitu gue harus belajar on the fly ya, kurang biasa gitu, kurang biasa banget. Gue biasanya di PC dan refresh rate tinggi. Jadi sorry kalau misalnya gameplaynya agak sedikit memalukan lah bisa dibilang. Tapi experience gue sendiri pertama responsivity enak, gak ada masalah, responsif banget, switching karakter, parrying, semua kerasa responsif, flashy, enak dilihat. Bagaimana dengan FPS, kalian bisa lihat sendiri juga ya. FPS tuh dia kadang-kadang naik turun, maksimal 60 dan paling rendah kayaknya 40 FPS. Masih super playable dan menurut gue sih nggak
bikin gue skillnya turun ya, masih enak banget sih, masih comfortable. Yang pastinya 60 fps stabil itu desirable, tapi segini juga udah sangat enak. Bisa kita lihat gue ulti, parrying, walaupun skill gue again nggak bagus banget, sorry. Tapi ini gue sangat benar-benar menikmati gameplaynya. Kayaknya dari semua ini paling oke lah untuk main. Dibanding sama tadi Wuthering Wave, HSR, Genshin, ini FPS-nya tuh paling gak jatuh banget dan kerasa paling responsif dan paling smooth dari semua. Jadi ya, buat kalian para Zillion Zone Zero user, ini sih mantep banget performance-nya. Jadi ini dia untuk experience gamenya. Kalian bisa dengar gimana suara parrying, gimana skill dogshit gue, speakernya, di bagaimana tesnya. Jadi ini dia, kalian bisa nilai sendiri ya, check it out. Let's hurry it up. Untuk Bandori gue bisa bilang itu gue main hanya bentar aja, nggak sampai 10 menit karena ini bukan game berat. Bandori di high setting sekalipun ini yang pastinya nggak ada masalah, nggak panas, dan main lagu juga enak kok. Ini pakai Dolby Atmos nyala pun dia responsif, mantep, dan overall sih enjoyable untuk main Bandori. Gue sih nggak ada masalah sama sekali ya. Untuk main game rhythm di HP ini sih nyaman banget. Agak sedikit kebesaran karena 6,7 inci buat para jempol player, tapi overall untuk performanya sendiri nice, perfect, no problem. Nah, terus bagaimana untuk performance-nya si Call of Duty Mobile ini? Yang pastinya kalian bisa sampai keratakan, tapi itu harus di medium ya kalau FPS yang in 120Hz. Ini gue harus dari start dulu, jadi ya whatever lah. Tapi performance sendiri sih, Call of Duty Mobile bukan game yang berat. Ini sih lebih ke apakah responsif. Dan gue bisa bilang, sama seperti game lainnya, ini sangat responsif banget. No problem main Call of Duty Mobile, ini gak ada masalah sama sekali. Enak banget, responsif. Dan overall gue gak ngerasa ada delay sih pas gue main. Jadi ya, it's pretty good, dan kita langsung aja ke konklusinya ya. Oke guys, dan habis dites, jadi konklusinya bagaimana performance-nya. Gue bisa bilang memang ini Xiaomi 14T gak se-smooth atau gak se-sustain Poco F6, yaitu wajar. Tapi gue bisa bilang gak beda jauh loh. Kelemahan HP ini hanya FPS aja yang nggak tinggi-tinggi banget karena HP-nya cepet kepanasan, tapi yang bikin gue lumayan salut nggak ada stuttering sama sekali, masih playable dan masih nyaman dimainin menurut gue. Jadi bisa dibilang sih ini performance-nya kayak antara Gen 1 sama Gen 2 lah ya kalau misal sama Snapdragon. Dan menurut gue sih kalau gue suruh pilih, gue tetap milih 14T daripada F6, karena F6 tuh kameranya menurut gue jelek banget dibanding 14T dan nggak ada telefoto ya kalau nggak salah. Ini sih lebih all around, tapi kalau misal kalian emang ultra gamer, memang F6 lebih baik. Tapi untuk gaming ini menurut gue lumayan salut, dan bisa dibilang improvementnya nggak terlalu signifikan banget dari 13T, tapi lumayan kerasa lah. Overall gue bisa bilang ini untuk gaming performance di harganya gue kasih rating A-. Pretty good. So, cuma segitu aja video gaming testnya. Kalau misalnya kalian suka format kayak gini, lebih cepet ya, nggak sampai kayak 1 jam videonya, bisa bisa leave like, komen, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk video review full dari Xiaomi 14T ini. Stay tune ya di hari yang sama, itu hari Jumat. Bye.